serta bergerak wujudkan Merdeka Belajar. Dinas Pendidikan Kota Depok, Bapak Ibu, Kepala Sekolah, para pengawas, Bu Titi, matur suwun. Ini pertemuan ini hasil renungan yang saya diskusikan dengan Bu Titi dan tidak butuh waktu lama untuk melakukan ini, tidak lebih dari 2 pekan. Melihat ini kenapa implementasi Merdeka Belajar di Depok ini kok lambat sekali gitu. Apa yang bisa dilakukan? Lalu kami diskusi karena saya dengan Mas Sartono juga cukup dekat. Saya bilang, Mas bisa bandari nggak untuk saya ketemu dengan kepala sekolah gitu. Dan akhirnya beliau tidak ada yang bisa untuk Mas Praptono gitu. Makanya pertemuan siang pagi hari ini ketemu saya punya waktu cukup longgar, tapi saya tidak akan ngomong banyak. Dan saya akan lebih ingin menjawab pertanyaan kalau Bapak dan Ibu punya pertanyaan. Jadi kita lebih banyak diskusinya. Dan nanti sampai sore pesan saya Bapak Ibu, tolong kegiatan ini diikuti dengan baik-baiknya. Tolong diikuti dengan Nah, tolong kegiatan ini diikuti dengan sebaik-baiknya karena saya berharap betul Bapak dan Ibu bisa memenuhi harapan saya terhadap 2 hal saja. Selebihnya silakan Bapak Ibu abaikan. Nah, saya ingin dari dari file yang satunya, Mas, yang tentang Merdeka Belajar. Ini sudah banyak diungkap oleh Pak Kepala Dinas dan juga oleh Pak Kepala Balai. Saya hanya ingin menekankan pada aspek mengapa kita menerapkan kurikulum Merdeka. Menariknya di mana? Next slide saja, Bapak Ibu. Terus nanti slide ini bisa dibagi, ya, di share saja. Saya sudah kirimkan ke Bu Titi, sebarkan ke Bapak Ibu sekalian, dan nanti bisa dipakai untuk menjelaskan ke guru-guru yang lain. Gitu. Jadi kayaknya itu ya. Yang mau kita jawab hanya persoalan literasi, numerasi, dan karakter. Selebihnya silakan Bapak dan Ibu berinovasi dan berkreasi. Nah, kurikulum Merdeka berangkat dari pengalaman pandemi COVID, yang pada saat itu anak-anak tidak bisa belajar tatap muka dengan kita. Mereka harus belajar dengan jarak jauh, dituntut untuk menggunakan digital. Banyak guru-guru kita yang punya problem dengan teknologi digital, ya, bagaimana membuat pembelajaran yang menarik itu sangat kesulitan. Anak-anak di rumah juga tidak bisa akses secara optimal karena memang minimnya perangkat yang mereka miliki. Apa yang terjadi kalau kondisinya seperti itu? Maka learning loss. Anak-anak sudah kehilangan kompetensinya. Dan yang sangat mencengangkan, bulan Maret kita mulai kondisi pandemi, ya, tatap muka dihentikan, bulan Desember dievaluasi, disurvei, jadi itu baru 6 bulan. Anak-anak learning loss-nya, sekolah-sekolah yang konsisten menerapkan kurikulum 2013, learning loss-nya di bidang literasi 6 bulan. Jadi anak-anak itu jatuh kemampuan literasinya, dan itu 6 bulan. Praktis sebenarnya anak-anak itu tidak belajar sama sekali, meskipun laporannya ada pembelajaran. Nah, keuntungan masih didapatkan bagi sekolah-sekolah yang menerapkan kurikulum darurat. Ingat definisi kurikulum darurat? Kurikulum 2013 tetapi hanya mengajarkan materi-materi esensial saja. Yang bumbu-bumbu itu dibuang, nggak usah diajarkan.
yang pokok-pokok saja. Ternyata learning loss-nya itu justru hanya 1 bulan, relatif lebih bagus. Nah, melihat dari temuan ini, maka lalu Kemdikbud melihat bahwa sejatinya kalau anak-anak itu dididik dengan materi-materi esensial, maka capaian hasil belajarnya lebih bagus dibanding dengan ketika dia dididik dengan ketuntasan materi saja. Jadi di mindsetnya guru yang penting materi diajarkan, ketangkep atau tidak, itu ternyata menyebabkan anak-anak kita capaian hasil belajarnya drop. Maka muncullah kebijakan kurikulum merdeka. Next slide. Ada 3 ciri Bapak dan Ibu. Jadi terus, ini saya lewatin saja. Terus, nah ini. Bapak dan Ibu, dengan kebijakan kurikulum merdeka, maka Bapak dan Ibu akan mendapatkan 1 tentang kesederhanaan. Ya. Nggak boleh Bapak dan Ibu bilang kurikulum merdeka tapi isinya itu nggak jelas gitu. Simple, kurikulum merdeka itu mesti simple, sederhana. Kesederhanaannya di mana? Dalam semua sisi. Materinya disederhanakan, struktur kurikulumnya disederhanakan, pengaturan waktunya disederhanakan. Pokoknya mesti simple. Gak boleh ribet-ribet. Lalu yang kedua, fleksibel. Gak ada aturan bakunya. Ya. Jadi pertama sederhana, hanya diajarkan materi yang pokok-pokok, yang Bapak dan Ibu merasa nggak perlu, buang, nggak usah diajarkan. Esensialnya. Yang kedua, fleksibel, lebih merdeka. Contohnya begini, saya kok melihat materi ini, pasnya itu saya ajarkan semester genap, pindah aja ke semester genap, nggak usah diajarkan sekarang. Saya melihat materi ini kenapa harus diajarkan di kelas 2? Ini tuh bisa diajarkan di kelas 1 semester ganjil. Tarik ke bawah, ajarkan di semester ganjil. Itu namanya fleksibel. Jadi Bapak dan Ibu guru itu atur. Yang penting patokannya apa? Capaian pembelajarannya itu tercapai. Nah, fleksibel ini mengharuskan Bapak dan Ibu tuh juga tuh bisa mengenal anak-anaknya. Bapak dan Ibu kita akan berlaku zalim kalau menganggap bahwa satu kelas itu anak kita kemampuannya sama, itu sesat. Anak-anak itu meskipun tanggal lahirnya sama mungkin, berat badannya sama, wajahnya sama, tapi tetap dia merupakan individu yang berbeda. Apalagi ini sudah orang tuanya beda, di rumah makannya beda, kondisi orang tuanya berbeda-beda, pasti di kelas kita berbeda. Maka mesti fleksibel. Bahkan saking fleksibelnya, anak itu boleh memilih mata pelajaran. Di SMA diajar, saya nggak mau pelajaran biologi, tapi saya maunya ngambil pelajaran yang fisika yang dibanyakin. Silahkan. Saya pengen dokter, tapi saya pengen kuat dalam hal sosiologi, karena dokter itu juga perlu sentuhan-sentuhan psikologi. Boleh ngambil mata pelajaran yang dia. Gurunya jadi repot dong. Ya emang gurunya mesti repot. Kalau sampai sekarang kita menganggap sebagai guru kita tidak repot, berarti kita belum jadi guru yang merdeka belajar. Wah, saya kan tidak tahu tuh bagaimana menerjemahkan CP menjadi perangkat ajar. Ya kalau nggak tahu belajar. Kenapa? CP turun menjadi alur tujuan pembelajaran, turun lagi menjadi tujuan pembelajaran, baru di situ Bapak dan Ibu bisa bikin RPP. Makanya pertemuan pagi hari siang sampai siang hari ini, insya Allah nanti rentetan itu akan ditunjukkan oleh tim di mana kita bisa belajar sehingga kita bisa menerapkan kurikulum merdeka. Jadi mesti harus fleksibel. Dan yang ketiga nih yang penting Bapak dan Ibu, belajar itu mesti konteks
optimal. Next slide. Ya. Serentak bergerak, wujudkan Merdeka Belajar.